Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat di bulan Sya'ban, kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan suri tauladan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, sesuai dengan arahan Kakanda Kushairi, ya, Ustadz kita, bahas tentang hari Jumat, tentang hari Jumat dengan segala kekhususannya, amalan-amalannya. Walaupun saya yakin tidak akan cukup, karena Imam Suyuti itu punya kitab 100 amalan di hari Jumat. Nah 100, nah kita apa kira-kira 100 ini ya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 30 keutamaan, ini keutamaannya 30 ya. Amalannya 100 ya. Berarti 130. Sedangkan waktu kita sampai syuruk. Jadi sedapatnya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ada kaidah dalam fikih, sesuatu yang tidak bisa digapai seluruhnya, jangan kemudian ditinggalkan seluruhnya. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau Mas Hendy ini orang BSI, kaidah yang paling sering dipakai oleh praktisi ekonomi syariah, al-maisur la yutraku bil ma'sur. Yang enggak bisa 100%, yang mudah itu jangan ditinggalkan karena ada yang susah. Enggak bisa syar'i 100%, baru bisa 20%, ya 20% itulah yang kita lakukan. Belum pacak 100%, baru pacak 5% Ustaz. Daripada enggak lakukan sama sekali, ambillah yang 5% itu. Makanya perbankan syariah ya masih banyak mengalami kritikan, wajar, karena memang belum 100%, tapi harus diamalkan meski cuma 20%. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Baik, saya awali dengan ini selewatnya aja nih ya, kira-kira apa tentang bacaan kita di hari Jumat. Disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah, di rakaat kedua surat Al-Insan. Sebagian masyarakat memahami bahwasanya tujuan dari dibacakannya dua surat itu adalah sujud tilawahnya, sehingga tidak jarang jamaah itu membahasakan kesunahan itu dengan sujud tilawah. Misalnya, Pak Ustadz, besok Jumat ya? Iya Bu. Iya Pak. Berarti kakek kita sujud tilawah ya? Nah, jadi kesannya itu sujud tilawahnya itulah yang menjadi tujuan, sehingga bahkan tidak jarang ada sebagian masjid ngembek innama yu'minunya bae, karena memang tujuannya adalah pikir sebagian orang itu ya sujud tilawahnya, potong ya seayat sebelumnya, lanjut seayat sesudahnya, dan ini tidak tepat ya, tidak tepat. Kebetulan saja di surat As-Sajdah itu ada sujud tilawah. Andaikan tidak ada sujud tilawahnya pun tetap disyariatkan membaca surat As-Sajdah. Jadi tujuannya bukan
sujud tilawahnya. Ya, kebetulan surat itu ada sujud tilawahnya. Lalu apa tujuannya? Nah, sebagian ulama tidak ada keterangan dari Rasulullah. Intinya yang pertama, yang paling utama, ya begitulah sunnahnya Nabi. Ada pahalanya. Ya, tanpa kita mengetahui hikmah, filosofi di baliknya, yang paling utama karena itulah perintah dan anjuran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun demikian para ulama mencoba mencari benang merah filosofi hikmah di balik dianjurkannya membaca surat As-Sajdah. Kata beliau, ya, sebagian ulama itu, hari Jumat ini fihi khuliqa Adam. Di dalamnya hari Jumat ini menjadi saksi penciptaan Nabi Adam. Wa fihi bu'its. Wa fihi ukhrija minan nar. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam ini dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat juga manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Ini di hari kiamat. Sehingga hari Jumat ini hari yang menjadi saksi akan kejadian-kejadian besar dalam kehidupan manusia, mulai dari penciptaannya, mulai dari kebangkitannya, sehingga sangat pas surat As-Sajdah dibaca di hari Jumat, karena ayat ini atau surat ini, baik As-Sajdah atau Al-Insan, berbicara tentang penciptaan manusia, berbicara tentang kebangkitan manusia nanti di hari kiamat. Sehingga seakan Rasulullah ya berharap dengan dibacakan surat itu kita bisa merefleksi, bisa meresapi, ya, bahwasanya oh inilah hari Jumat, disinilah dulu awal penciptaan kami, yang diawali dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Disinilah nanti, di hari inilah kami akan dibangkitkan oleh Allah. Dan itu dibahasakan dalam Al-Quran. Dalam surat As-Sajdah misalnya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah yang sempurna dalam menciptakan segala makhluknya, menciptakan manusia min tin, dari tanah. Thumma ja'alahu min sulalatin min ma'im mahin. Kemudian menciptakan dari saripati dan mohon maaf air yang hina, sperma. Artinya berbicara di awal itu tentang penciptaan. Terus tapi nanti ada yang beriman sama Allah, ada yang tidak beriman, ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Terus berkisah surat ini sampai hari kebangkitan nantinya. Berbicara misalnya setelah itu, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dipersiapkan oleh Allah ya balasan yang begitu besar atas segala perbuatan yang mereka melakukan. Mulai nih berbicara, bahkan sebagian mayoritas ulama berdalil tentang adanya azab alam barzakh, karena sebagian ya dikatakan pemikir mengatakan tidak ada azab di alam barzakh, itu enggak ada azab, ya tidak disebutkan adanya azab yang terjadi nanti di alam kubur. Nah, ayat ini dipakai oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Ayat ini adalah menunjukkan adanya azab kubur. Apa itu? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan membuat mereka merasakan azab yang ringan sebelum nantinya merasakan azab yang berat. Ringan di sini maksudnya adalah alam kubur. Akbar dunal azabil akbar, yang dimaksud adalah nanti di neraka. Ya, terus ayat ini bercerita tentang dari mulai penciptaan sampai dengan kebangkitan di hari kiamat. Begitu juga dengan surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu tadinya enggak ada sama sekali, enggak namanya, enggak orangnya, enggak ada.
Kemudian Allah ciptakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari sperma. Kami jadikan makhluk ini bisa melihat, bisa mendengar. Tapi mohon maaf, apa yang dikatakan Allah SWT, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan yang baik, kami turunkan wahyu, kami utus nabi. Ada yang menjadi orang yang bersyukur, imma syakiran wa imma kafura. Kufur dia sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pembicaraan itu sampai dengan karakter manusia yang lebih suka dengan dunia daripada akhirat. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka orang-orang itu senang sekali dengan dunia sampai melupakan ada hari berat yang akan dihadapi mereka. Singkat cerita, pensyariatan bacaan surat As-Sajdah dan surat Al-Insan untuk kita merefleksi kehidupan ini ada mulanya, dan setiap yang bermula pasti berakhir. Setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena kita pernah tidak ada, kemudian ada. Sesuatu yang pernah merasakan ketidakadaan pasti kemudian hari akan mengalami ketiadaan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ada tanpa permulaan dan Allah kekal tanpa berakhir. Berbeda dengan manusia, adanya ada permulaan, dari ketiadaan menjadi ada, berakhirnya juga akan berakhir. Karena kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatun lil hawadits. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbicara tentang amalan di hari Jumat, saya yakin semua yang atau sebagian besar dari kita sudah mengamalkan amalan-amalan itu. Namun demikian, izinkan kami untuk membacakan beberapa redaksi dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya tadi mencari PDF-nya Imam Suyuti dan kebetulan punya teman alumni Yaman itu sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, 100 amalan di hari Jumat. Cuma belum dapat, jadi saya bawa yang dikaryakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa saja amalan yang bisa diamalkan atau apa saja keistimewaan hari Jumat? Yang pertama, ya, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya pilih saja, jangan terlalu Oke. Annahu yaumu 'idin mutakarririn fil usbu'. Yani hari Jumat ini punggawanya para hari. Jadi merupakan sunnatullah, Pak. Dan ini sudah sunnatullah. Allah itu senantiasa memilih yang terbaik dari setiap jenisnya. Berbicara tentang tempat, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, Allah memilih kota Mekah sebagai tempat yang terbaik. Berbicara tentang manusia, Allah memilih para nabi menjadi manusia yang terbaik. Berbicara tentang para nabi, Allah pilih dari para nabi 25 Rasul. Dari 25 Rasul, Allah pilih para nabi ulul azmi minar rusul,
Dari ulul azmi Allah pilih sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan dari seluruh para nabi, manusia terbaik. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang malaikat, Allah juga memilih dari golongan malaikat Jibril sebagai malaikat yang terbaik. Berbicara kitab suci, Allah pilih Al-Quran sebagai kitab suci yang terbaik. Nah, berbicara dengan waktu, Allah juga melakukan sunnatullahnya, ketetapan Allah yang selalu memilih terbaik dalam setiap ciptaan jenisnya atau jenis ciptaannya. Dari rentangan tahun, Allah memilih Ramadan sebagai bulan yang terbaik. Dari hitungan Ramadan, Allah pilih malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik. Dalam rentang minggu, Allah pilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Jadi ini dianggap sebagai Idun Mutakarrir, hari raya yang berulang. Hari raya yang berulang. Makanya kalau ditanya kenapa tidak diperbolehkan puasa khusus di hari Jumat? Kalau kita puasa hari Jumat, maka makruh kalau hanya hari Jumat saja. Dianjurkan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kenapa tidak boleh di hari Jumat secara khusus saja? Karena hari Jumat ini dianggap hari raya. Dianggap hari raya, dan kita tahu hari raya itu dilarang berpuasa. Karena itu hari bahagia. Hari bahagia. Tetapi kenapa tidak sama larangannya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau larangan di hari Idul Fitri dan Idul Adha, haram berpuasa di hari itu. Tapi kalau di hari Jumat ini sebatas makruh saja, bukan dilarang haram, sebatas makruh. Kenapa? Karena Id yang dimaksud dalam di hari Jumat ini, hari raya yang dimaksud di hari Jumat ini tidak sama dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dia hanya hari penggembira. Bahkan disebutkan dalam hadis, ini hari rayanya orang miskin. Gitu. Jadi memang bukan untuk syariat atau diberlakukan untuk seluruh manusia. Maka dari situ dilarang berpuasa khusus di hari Jumat. Baik, yang berikutnya disebutkan masih dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terkait amalan. Disebutkan dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudah. Sesungguhnya hari yang terbaik yang kalian miliki duhai umatku adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kalian kepadaku, karena salawat kalian diperlihatkan Allah di hadapanku. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimt? Bagaimana salawat kami diperlihatkan di hadapanmu sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang kubur? Kemudian beliau menjawab, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Artinya salawat yang kita baca di hari Jumat ini, dan Jumat perlu kita ketahui dihitung sejak tadi malam, sedang sejak maghrib di hari Kamis, itu sudah dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali Ustaz? Istilah memperbanyak, karena kalau kalimat banyak ini sangat relatif. Dalam bahasa Arab banyak, 3 itu banyak. Ada 1 mufrad namanya, ada 2 mutsanna namanya, ada 3 jamak namanya, banyak. Apakah 3 yang dimaksud? Oh enggak. Disebutkan oleh Imam As-Sakhawi, ya, minimal yang disebut banyak itu 400 kali. Minimal, ya. Versi beliau, bukan karena ada hadis 400 kali itu enggak, tapi versi beliau ya minimal umat Nabi Muhammad ini tidak kurang dari 400 kali bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak lebih bagus. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara bersolawat kepadamu, tapi berapa kami harus bersolawat kepadamu? Apakah 1/3 dari zikirku kujadikan untuk bersolawat kepadamu? Kata beliau, bagus, tapi jika kamu tambah lagi lebih bagus. Kalau setengah gimana ya Rasulullah? Bagus, jika kamu tambah juga lebih bagus. Kalau 2/3 ya Rasulullah? Bagus, jika kamu tambah lagi zikirmu semuanya 2/3 dari zikirmu adalah salawat kepada Nabi Muhammad, fahuwa khair, wa in zitta fa khair. Jika kamu tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, ku jadikan seluruh zikirku adalah salawat kepadamu. Allahumma salli ala. Apa jawaban Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk, atau tukfa hammak. Kalau begitu Allah akan hilangkan kegelisahan dalam hatimu dan Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya ingin sedikit memperdalam di solawat ini, solawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang bagaimana Ustadz yang dianjurkan itu? Apakah solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah itu? Ya bagus, nggak ada salahnya. Tapi kata guru kami, solawat yang sangat dianjurkan, yang bahkan disebutkan oleh Imam Sakhawi dapat membuat kita bermimpi dengan Rasulullah, adalah solawat dengan penuh tasyawuq. Apa Pak namanya? Tasyawuq, tadzawuq. Ya, ada tasyawuq, ada tadzawuq. Yang nanti ada 4 akan saya sebutkan insyaallah. Tasyawuq itu apa Ustaz? Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Jadi ketika baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, hadirkan rasa rindu pengen berjumpa dengan beliau, pengen melihat wajahnya, pengen duduk bersamanya. Itu yang nanti akan terasa sekali itu. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, pengen ketemu ya Allah, pengen duduk dengan beliau ya Allah. Kami tidak seberuntung para sahabat bisa berjuang dengannya, tapi kami rindu dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pembuktian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkata, ishtaqtu ila ummati, aku rindu dengan saudara-saudaraku, ila ikhwani. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Beliau menjawab, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang ku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu, yang beriman kepadaku meski tidak pernah melihatku. Berarti siapa? Kita. Kita itu sudah dirindukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita diciptakan. Kalau kita pernah berjasa kepada Rasulullah, wajar kalau beliau rindu. Tapi kita nggak pernah berjasa sama beliau.
Nggak pernah ada apa-apa yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad. Tapi itu sudah membuat Rasulullah rindu. Artinya kerinduan Rasulullah kepada kita kerinduan tanpa alasan, kerinduan tanpa ada jasa dari kita, benar-benar murni rindunya seorang Nabi kepada umatnya. Tidakkah kita pantas membalas kerinduan itu dengan kerinduan kita? Sehingga kata guru-guru kami, kalau bersolawat, solawatlah dengan penuh tasyawuq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, penuh dengan tadzawuq, dengan rasa. Dengan rasa. Rasa apa? Rasa berterima kasih dengan Nabi Muhammad. Karena dengan beliaulah kita tahu Allah. Karena jasa beliaulah kita merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim. Sehingga salawat itu ucapan, ya Allah, seakan makasih ya Rasulullah, terima kasih seluruh jasamu, seluruh perjuanganmu, sehingga aku bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dengan tadzawuq namanya, dengan tadzawuq. Yang ketiga, dengan tasyawuf. Dengan tasyawuf. Apa itu tasyawuf? Tasyawuf itu menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ini yang perlu saya jelaskan biar nggak salah tafsir. Sebagian kelompok mengatakan kalau kita kan, kalau sebagian ada yang hadrah, ada mahalul qiyam, berdiri gitu ya. Kita merasakan kehadiran Rasulullah, sehingga kita berdiri itu ya memang disunnahkan dalam Islam jika ada orang yang terhormat, apalagi terhormatnya karena urusan agama, itu dianjurkan untuk berdiri. Untuk berdiri. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika datang pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'adz datang, kata Rasulullah, qumu li sayyidikum, berdirilah kalian karena pemimpin kalian datang. Saat itu para sahabat berdiri. Dari sini boleh berdiri untuk seseorang yang dimuliakan. Walaupun sebagian ulama hati-hati, jika orang itu terlalu duniawi, kehormatannya itu karena duniawi sekali, jangan. Tapi kalau dia kemuliaannya karena ilmu, karena agamanya, maka berdirilah, bukan untuk dirinya, tapi untuk kesolehan yang ada pada dirinya, yang kita duga ada, berdiri. Jadi apalagi untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh gak merasakan kehadiran Nabi begitu? Ini yang kemudian diprotes banyak. Gak banyak sih, sedikit nih. Qillatun qalilah, dikit ya. Dikatakan nggak boleh, Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah bida demansi, nggak mungkin lagi. Oh, ya silakan ya, nggak apa-apa ya. Mungkin segitulah koneksinya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi guru kami menyampaikan begini, Profesor Dr. Jamal Faruq, di bacaan tahiyat, Pak, tahiyat salat kita itu, Pak, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika apa alaihi, Pak? Alaika. Boleh enggak dirubah alaihi? Enggak boleh. Pertanyaannya, apa bedanya alaika dan alaihi? Dalam bahasa Arab itu, Pak, ada kata pengganti ghaib. Ghaib itu berarti orangnya enggak ada. Bahasa Indonesianya dia, mereka, itu berarti nggak ada di lokasi. Dia, mereka, itu jenis pertama. Yang kedua, ada kata pengganti yang sifatnya lawan audien, yakni mukhatabah. Ada di depan kita, hadir sama kita. Siapa itu? Kamu, Anda, kalian. Ya. Kemudian yang ketiga,
Ada juga di tempat itu tetapi ke arah dia. Saya, kita atau kami. Kalau semua namanya kita. Artinya kalau kamu itu ada nggak? Kalau kamu ada ya. Kamu itu berarti di depan saya kan? Seperti Bapak, kamu misalnya. Anda berarti ada. Nah kata alaika itu artinya salam untukmu ya Rasulullah. Artinya Rasulullah tahu betul ketika mengajarkan tahiyat dulu, tahu betul redaksi ini maknanya adalah salam untukmu ya Rasulullah. Maksudnya untukmu di sini apa? Berarti kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Makanya begitu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabi. Merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah nggak pernah mengizinkan untuk mengubahnya alaihi, keselamatan untuknya Nabi Muhammad. Kalau untuknya nggak ada berarti di sini. Nah kata Syekh Jamal Faruq guru kami, ini menunjukkan seorang muslim dianjurkan untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kisah dari Imam Sya'rawi. Beliau itu kalau sholat tahajud terdengar dari kamarnya, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Kayak sedang ngobrol sama seseorang di dalam kamarnya. Kalau kami para murid-muridnya memahami, beliau sedang merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi malam hari kamar beliau itu katanya bercahaya sekali. Asyhadu annaka Muhammad. Jadi syahadatnya pun bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Nah ini bersolawat dengan merasakan kehadirannya, bertasyawuf dengan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar solawat itu terasa nikmat sekali. Apa itu? Merasakan kalau solawat ini juga dilakukan oleh Allah dan malaikat. Satu-satunya perintah yang Allah ikut melakukan bahkan mengawalinya hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang mengatakan itu. Sesungguhnya, dan perlu diketahui Pak, ayat ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi turun di bulan Sya'ban. Turun di bulan, makanya dikatakan Sya'ban ini syahrus salawat. Bulannya banyak salawat seharusnya. Kenapa? Ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersenantiasa bersolawat. Kalau bahasa Arabnya menggunakan fi'il mudhari, yusalluna. Itu menunjukkan kesenantiasaan, continue, senantiasa bersolawat, bukan pernah solawat. Kalau pernah solawat artinya Allah dulu solawat kemudian nggak lagi. Tapi kalau senantiasa artinya sampai saat ini ta'alluq salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disolawatkan kepada baginda Muhammad, sehingga Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kalian kepada Allah yang memerintahkan, Allah yang mengawalinya. Makanya innallaha, dalam khutbah Jumat biasanya khatib mengatakan innallaha amara ya bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati wa thallatha bil mu'minin. Sesungguhnya Allah memerintahkan suatu perintah dan ia mengawalinya dan menduakannya dengan malaikat
dan meninggalkannya dengan kaum muslimin. Maksudnya pertama kali Allah, kedua kemudian malaikat, dan ketiga adalah kita kaum muslimin. Dan rasakan itu. Kalau Allah bersolawat, kalau para malaikat bersolawat, masa iya kita tidak merasakan nikmatnya solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diresapi itu. Insya Allah dengan 4 itu, ya sebetulnya ada beberapa hal tambahan dari sebagian guru kami, itu akan membuat lezatnya bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana kita bisa tasyawuq, bagaimana kita bisa tasyawuf, bagaimana kita bisa tadzawuq, dan bagaimana kita bisa tahaddur merasakan kehadiran salawatnya Allah dan Rasulullah para malaikat kalau kita nggak pernah membaca sirah Nabi, nggak kenal Nabi itu bagaimana. Dan perlu diketahui Pak, membahas Nabi Muhammad itu dari 4 sisi. Membahas Nabi Muhammad itu dari 4 sisi. Ketika 4 itu dipelajari, saat itulah merasakan betul kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membahas Nabi Muhammad SAW dari sirahnya, perjalanan hidup. Inilah yang dikenal di Indonesia sirah nabawiyah. Membahas Rasulullah dari bentuk tubuhnya, bagaimana alisnya, bagaimana wajahnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara duduknya. Dan ini nggak ada di sirah nabawiyah, ada di ilmu namanya Syama'il Muhammadiyah. Kemudian membahas Rasulullah tentang kekhususannya, artinya membahas apa saja yang dibolehkan untuk Rasulullah nggak boleh dilakukan oleh umatnya. Apa saja yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad tidak diwajibkan kepada umatnya. Apa saja yang menjadi kekhususan berlaku hanya untuk Nabi Muhammad tidak diberlakukan untuk umatnya. Seperti Nabi Muhammad diharamkan menerima sedekah, umatnya boleh menerima sedekah. Nabi Muhammad diwajibkan sholat tahajud, kita hanya disunnahkan. Nabi Muhammad dibolehkan menikah 4 lebih dari 4, kita tidak boleh menikah lebih dari 4. Nabi Muhammad bisa melihat orang tanpa harus nengok. Nabi Muhammad itu kalau ngelihat ke belakang nggak perlu gini Pak. Kalau ngeluruskan saf, itu beliau ngadapnya ke kiblat. Sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan dan rapatkan, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari punggungku. Itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita melok-melok ngadap ke sana lalu lurus dan rapatkan, karena aku melihat kalian semua dari punggungku. Wah, ngikuti Nabi katanya. Bukan, itu ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Nah, kalau nggak tahu ini, nggak tahu apa itu ilmunya, khasais namanya. Dan kitab yang mengkajinya karya Imam Suyuti, Khasaisul Kubra. Yang keempat, membahas Nabi Muhammad dari sisi dalil-dalil kenabiannya, yang membahas apa saja yang menjadi bukti akan kenabiannya. Itu 6 jilid karya Imam Baihaqi, namanya Dalailun Nubuwah. Yang kelima, saya tadi nyebut 4 ya. Yang kelima, membahas Nabi Muhammad dari haknya Nabi Muhammad atas umatnya yang harus kita penuhi, dianjurkan untuk kita lakukan. Nama kitabnya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, karya Imam Qadhi Iyad. 5 ini dipelajari, barulah kita merasakan Nabi Muhammad SAW. Merasakan Nabi Muhammad. Dan kita alhamdulillah sirah nabawiyah di majelis kami sudah hatam. Syama'il Muhammadiyah juga sudah hatam. Ya. Tinggal yang 3 ini. Insyaallah. Jadi hari ini dapat apa Pak? Dapat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit tapi diamalkan lebih banyak daripada banyak hanya sekedar informasi. Insyaallah yang hadir di majelis ini menjadi ahli sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mohon maaf jika ada. Sudah syuruk ya? Sudah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa kita amalkan dan kita bisa diperjumpakan
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, minimal dalam mimpi kita, dan di akhirat insyaallah bisa berdekatan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di taman surgamu di dunia ini, ya Allah, kumpulkan kami kembali di taman surgamu di akhirat bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawat serta salam rindu kami kepada junjungan kami, suri tauladan kami, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kekuatan, hidayah, taufik untuk bisa menghidupkan sunnahnya, melanjutkan perjuangannya, menebarkan rasa cinta untuknya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.